Oke, kita masuk ke project 11 atau project terakhir di Aquila Coding Kids ya. Kemudian untuk project ke-12 itu Anda membuat project sendiri, merancang project sendiri, kemudian mencoba membuatnya gitu. Nah, di sini soal penjumlahan. Soal penjumlahan. Soal apa ya? Soal tambahan gitu aja. Soal tambahan. Nah, hasilnya nantinya seperti apa? Seperti ini sudah saya buat kemarin. Nah, ketika kita klik mulai, ting gitu, maka ada 9 plus 8 gitu ya. Berarti hasilnya berapa? 17. Kemudian 1 plus 2, 3 benar. Nah, ini salah gitu ya. Masih sederhana gini. Jadi belum ada skor, belum ada waktu. Silahkan nanti di project 12 Anda bisa menambahkan ini. Jadi project 12 Anda bisa menambahkan ini 1, 2 lagi. Jadi optionnya nggak cuma 2. Kemudian menambahkan skor di sini. Jadi ada skor kemudian ditambah waktu juga. Jadi sebenarnya untuk project waktu pernah kita buat juga. Kira-kira seperti ini ya. Jadi untuk pembelajarannya cuma ada salah dan benar gini aja tok. Belum ada skornya, belum ada waktunya. Silakan nanti ditambahkan untuk skor dan waktunya di project 12. Jadi project 12 tinggal meneruskan saja gitu. Nah, apa yang kita butuhkan? Satu tombol mulai yang di atas, kemudian tombol hasil, kemudian tombol hasil, label hasil, kemudian label soal opsi 1 dan opsi 2 gitu ya. Kita buat aja. Ini tombol mulai. Fill parent, kemudian kita buat namanya, kita buat jadi mulai. Kemudian untuk teksnya kita rubah ke mulai atau start gitu ya. Kemudian font size-nya kita besarkan misal di 36. Oke. Kemudian berikutnya kita butuh label hasil ya. Hasil skornya kita buat di sini agak besar 20. Kemudian dibuat fill parent, kemudian untuk teksnya biar di pinggir. Kemudian warnanya kita rubah ke merah biar kelihatan. Kemudian kita butuh label satu lagi, label soal. Kita buat fill parent, kemudian kita rename jadi soal. Kemudian kita teksnya kita rubah ke soal. Kemudian kita biar di tengah seperti ini. Untuk fontnya kita rubah ke 36 biar besar. Kemudian kita butuh opsi. Kita buat horizontal arrangement, kemudian fill parent, kita tambahkan button. Di sini untuk contohnya kita buat 2 aja. Nantinya Anda silahkan ditambahkan jadi 4. Fill parent, kemudian rename-nya pilihan 1, fill A ya. Kemudian yang kedua fill parent juga kita buat fill B. Oke, kemudian di sini teksnya ya. Teksnya kita ganti 1. Kemudian di sini teksnya kita ganti 2. Kemudian font size-nya kita buat di 30. Biar agak besar dikit. Oke ya. Kemudian ini untuk labelnya di sini kita buat hasil. Oke. Sudah selesai untuk desainnya. Nah, kemudian kita buat bloknya. Ini yang mulai agak memusingkan. Yang pertama kita buat adalah berarti ada berapa variabel. Variabel hasil dan variabel soal ya. Nah, soal itu kan ada 2. Kan ini penjumlahan, berarti ada 2 2 angka kan. 1 ditambah 1 gitu kan. Jadi di sini kan ada 2 soal. 3 dan 6. Jadi ada angka pertama dan angka kedua. Oke, kita buat di sini. Variabelnya kita buat angka 1.
angka pertama, kemudian kita isi dengan 0, kemudian kita duplikat aja, ini angka kedua, berarti angka kedua masih 0, kemudian global apa itu, hasil ya, hasil, kemudian kita buat duplikat lagi. Oke, kemudian tambah satu lagi, letak jawaban. Jadi jawaban itu kan nggak selalu di sini terus. Nah ini kan di sini, oh ini di sini. Kadang jawaban itu berada di sini juga. Misalnya ini di sini terus. Nah 15 kok di sini terus 4. Nah kadang kan jawaban di sini juga. Jadi nggak harus di sini terus. Nah ini jawaban di sini. Kemudian di sini lagi. Nah ini, oh sama, ini 17 plus 3 berarti berapa? 10, berarti jawaban berada di sini. Kan jawaban tidak berada di sini terus, maka kita butuh variabel global apa? Letak jawaban. Jadi letak jawaban itu berada di kanan atau di kiri gitu maksudnya. Kemudian kita buat prosedur di sini yang berbeda. Kita buat prosedur seperti ini. Judulnya buat soal. Silahkan aja diganti-ganti, terserah, nggak apa-apa. Nah yang pertama kita regenerate adalah angka 1 ini. Kita buat set angka 1. Angka 1 itu kita, ini karena cuma sebagai simulasi aja, angka penjumlahan itu kita batasi maksimum 10 ditambah 10. Jadi mulai dari 1 plus 1 sampai 10 sampai 10. Jadi cuma maksimum hasilnya itu cuma 20. 10 ditambah 10 kan sama dengan 20. Kemudian ini duplikat untuk angka 2 disamain ya. Kemudian untuk hasilnya kita buat lagi, ini di set. Hasilnya itu apa? Angka 1 ditambah angka 2 gitu kan. Penjumlahan ya. Angka 1 variabel get apa? Angka 1 ditambah angka 2. Oke. Nah, hasilnya sudah keluar. Kemudian kita buat letak jawabannya. Set letak jawaban seperti ini ya. Set letak jawaban di, kan cuma ada 2 opsi. Jadi ini kan cuma ada kanan dan kiri, maka kita buat randomnya cuma di 1 atau 2. Kemudian kita tulis ini, ketika apa? Ketika letak jawaban sama dengan 1, maka ketika letak jawaban sama dengan 1, ketika letak jawaban ini ya, global letak jawaban kita copy. Global letak jawaban sama dengan 1, maka apa? Ketika letak jawaban sama dengan 1, maka pil A kita tulis set pil A. Jawabannya apa? Global hasil jawaban. Oke. Sampai di sini paham ya? Jika letak jawaban itu sama dengan 1, maka jawaban itu berada di pilihan A. Oke. Maka ini kita copy. Jika jawaban bersama dengan 2, maka hasilnya kita letakkan di pil B. Oke. Oh iya, ini belum dibuat ya, lupa, bentar. Duplikat. Kita buat defaultnya dulu. Pil A, teksnya apa? 1
1 sampai 20. Nah, seperti ini. Jadi kan kita buat angka dulu di jawaban itu sebenarnya. Nah, setelah itu baru kita set. Nah, ini di sini salah. Oke, gini aja nggak apa-apa. Ini pil B set 1 sampai 20. Nah, ketika letak jawaban di 1, maka pilihan A ditulis hasilnya. Oke ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tulis soalnya. Soalnya kita tulis mana ini? Set soal teks. Teks di sini. Nah, gini agak panjang. Seperti barusan itu loh. 1 2. Oke, kebanyakan ya. Nah, yang ditulis apa? Seperti yang kalkulator barusan. Pertama, get angka 1. Kemudian setelah itu apa? Plus ya. Spasi plus spasi. Kemudian berikutnya angka 2. Oke, kemudian sama dengan toh. Klik sama dengan. Terus berikutnya apa lagi? Hasilnya. Get hasil. Oke, kebanyakan. Oke ya. Nah, ini buat soalnya. Nah, sekarang kita buat ketika pilihan A diklik. Oke. Pilihan A itu apa? Ketika sama dengan 1. Ini kita copy saja. Ketika pilihan A diklik dan hasilnya dan letak jawabannya itu berada di pilihan 1, maka label, ini kok label 1 atau salah ini. Ini hasilnya itu apa toh? Oh, ini kita ganti aja hasil ya. Maka hasilnya kita tulis benar. Set hasil teks. Oke. Set hasil teksnya kita tulis benar. Oke. Oh, ini tambah 1 berarti. Kalau nggak benar berarti apa? Salah. Lupa. Oke, seperti ini. Ting. Ting. Maka ini kita duplikat jadi apa? Salah. Oke. Nah, ini tinggal kita copy aja. Ini ketika 2, maka ini pil B. Oke, seperti ini. Oke, kita coba. Oh ya, masih apa? Mulai. Tombol mulainya belum kita buat. Tombol mulai. Nah, ketika diklik tombol mulai, apa yang kita butuhkan? Prosedur call buat soal seperti ini. Ya. Prosedur call buat soal, kemudian set teks hasilnya kita buat kosong. Oke. Kita coba. Oke, kita coba di sini. Oke. Kemudian ketika kita klik mulai 4. Oh, ada sama dengannya. Aduh, payah gitu. Oh, ini belum regenerate. Jadi ketika ini diklik harusnya apa? Buat soal. Jadi ketika ini masih kurang 1. Di sini prosedur buat soalnya harus kita panggil. Nah, kurang 1 gini. Dek gini. Ini juga. Oke ya. Oke, prosedur buat soalnya belum kita panggil. Kemudian ini ada ini. Jadi jawabannya malah sudah keluar di sini. Lupa. Oke ya. Oke. Kita coba lagi.
Oke, kita coba lagi. Saat klik mulai, ting gitu. Oh, ini mulainya juga belum hilang. 9. Nah, salah. Oke ya. Klik mulainya nggak hilang. Jadi ketika klik mulai maka tombol mulai itu menghilang. Tombol mulai, set mulai visibility false. Oke. Kita buat ulang lagi. Oke, kita coba lagi. Ketika kita klik mulai, nah tombol mulainya hilang, kemudian oke ya, seperti ini ya. Silakan ditambahkan. Untuk tugasnya, silahkan ditambahkan 2 tombol lagi untuk pilihan. Jadi pilihan itu ada pil C dan pil D. Kemudian ditambahkan skor dan waktu. Ditambahkan skor dan waktu untuk jadi project ke-12 ya. Jadi totalnya ada 12 project. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.